Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Anissa dengan NPM 122. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sekuritas dan investasi lainnya. Pertama ada pasar sekuritas. Pasar sekuritas primer alias pasar perdana merupakan tempat bagi investor untuk bertemu emiten yang baru saja merilis sahamnya untuk pertama kali di bursa. Aktivitas pada pasar ini bisa terwujud saat investor ditawari saham oleh pihak penjamin emisi melalui perantara broker-dealer sebagai agen jual beli instrumen modal. Pada pasar primer ini melibatkan pembelian dan penjualan sekuritas baru baik melalui penawaran publik atau penawaran terbatas. Kemudian pasar sekuritas sekunder. Tempat bagi para investor untuk menjual kembali atau membeli saham yang sudah diluncurkan oleh perusahaan yang telah tercatat sebagai emiten di bursa sebelumnya. Sederhananya, pasar sekunder akan mempertemukan investor dengan investor lainnya, bukan dengan perusahaan atau pihak penjamin emisi seperti dalam pasar primer. Pada pasar sekunder, melibatkan perdagangan saham dan obligasi melalui institusi-institusi yang telah dikenal seperti Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Saham biasa adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen. Kemudian, saham preferen adalah saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan. Baik saham biasa maupun preferen diperdagangkan di bursa efek atau institusi yang dibentuk melaksanakan perdagangan sekuritas yang ada, termasuk perdagangan di lantai bursa, bursa elektronik, dan di pasar luar bursa. Kemudian ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Obligasi pemerintah yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Kemudian ada obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Kemudian ada obligasi retail, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau suku retail. Selanjutnya, untuk investasi lainnya, yaitu ada reksadana. Salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada reksadana pasar uang. Reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Kemudian, ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Kemudian ada reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya.
namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Dan yang terakhir ada reksadana campuran. Reksadana ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan juga utang. Yang terakhir, jual beli sekuritas. Yang pertama, Anda perlu mencocokkan investasi dengan tujuan investasi Anda. Yang kedua, Anda harus memilih seorang pialang dan membuka satu rekening sehingga Anda dapat melakukan transaksi. Kemudian, Anda juga perlu ketahui cara membaca kuotasi saham, obligasi, dan reksadana, dan kemudian transaksi setiap hari dilaporkan dalam surat kabar. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.